Anda adalah seorang pecundang, dan Anda tidak akan ikut dengan kami, dasar orang tua konyol, teriak menantu saya di gerbang keberangkatan. Saya tersenyum dan naik ke pesawat tanpa tiket. Baru setelah kapten menyebut nama saya, dia menyadari bahwa saya adalah pemilik maskapai penerbangan ini. Saat itulah saya mengatakan sesuatu di depan semua orang. Saya senang sekali Anda ada di sini. Saya sedang berdiri dalam antrean keberangkatan di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 6.30 pagi. Tas jinjing kecil saya berada di dekat kaki saya. Saya memperhatikan putri saya, Kirana, memainkan tas desainernya sementara suaminya, Gilang, memeriksa jam Rolex-nya untuk ketiga kalinya dalam 3 menit. Baskara, bisakah kamu lebih lambat lagi? Suara Gilang terdengar tajam di tengah hiruk-pikuk bandara pagi itu. Kita sudah mengantre selama 20 menit karena kamu, saya tidak menjawab. Selama 3 tahun terakhir, saya belajar bahwa menanggapi Gilang hanya akan memperburuk keadaan. Kirana melirik saya, matanya penuh permintaan maaf. Tetapi mulutnya tetap terkatup. Dia tidak akan membela saya. Sudah lama sekali dia tidak membela saya. Antrian terus bergerak. Saya menyesuaikan pegangan tas saya dan mengambil satu langkah. Lutut saya sedikit sakit, tetapi saya tidak mengeluh. Saya berusia 64 tahun, bukan usia yang terlalu tua, tetapi Gilang memperlakukan saya seolah-olah saya sudah diambang kematian. Ya Tuhan, gumam Gilang cukup keras untuk didengar oleh orang-orang di sekitar kami. Inilah sebabnya saya tidak ingin dia ikut. Dia akan memperlambat seluruh perjalanan. Gilang, bisik Kirana, tetapi tidak ada kekuatan dalam suaranya. Hanya permohonan lemah yang dia abaikan sepenuhnya. Saya ingat ketika Kirana dulu sering membela orang lain. Pada usia 12 tahun, dia pernah meninju seorang anak laki-laki di kelasnya karena menindas anak yang gagap. Dia pulang dengan mata lebam dan senyum bangga. Mayang dan saya mencoba bersikap tegas, tetapi hati kami dipenuhi kebanggaan. Putri kami adalah seorang pejuang. Kekuatan itu sepertinya menghilang sekitar waktu dia mengucapkan. Saya bersedia kepada pria yang sekarang memelototi saya seolah-olah saya adalah sesuatu yang dia injak. Kami sampai di counter check-in. Wanita muda di belakang meja tersenyum secara profesional. Selamat pagi. Boleh saya lihat paspor dan konfirmasi pemesanan Anda? Gilang melangkah maju, memotong jalan saya. Kami bersama, tetapi pastikan kami tidak duduk di dekatnya. Dia menunjuk ke arah saya dengan ibu jarinya seolah-olah saya orang asing, bukan ayah mertuanya. Senyum wanita itu memudar. Dia menatap saya, lalu ke Kirana, lalu kembali ke Gilang. Saya akan lihat apa yang bisa saya lakukan, Pak. Lakukan saja, kata Gilang. Dia berbalik sepenuhnya menghadap saya, dan saya bisa melihat penghinaan, kemarahan yang membara di dalam dirinya, hanya karena keberadaan saya. Anda tahu, saya bahkan tidak mengerti mengapa Anda ada di sini, Baskara. Tidak ada yang menginginkan Anda dalam perjalanan ini. Gilang, kumohon, kata Kirana, tetapi dia melihat ke lantai, bukan ke arahnya. Tidak, Kirana. Dia perlu mendengar ini. Suara Gilang sekarang meninggi. Beberapa orang di antrean di belakang kami mulai menatap. Ayahmu selalu menjadi beban. Bahkan sekarang, setelah pensiun, tidak melakukan apapun yang berguna dalam hidupnya. Dia tetap menjadi beban. Saya merasakan panas menjalari dada saya, tetapi saya menjaga wajah saya tetap netral. Saya menjadi lebih baik dalam hal itu selama bertahun-tahun. Mayang dulu berkata, wajah datarmu bisa memenangkan kejuaraan. Dia mengatakannya sebagai pujian, tetapi sekarang rasanya lebih seperti keterampilan bertahan hidup, Pak. Jika Anda bisa memberikan dokumen Anda, petugas maskapai mencoba, tetapi Gilang belum selesai. Anda tahu apa masalahnya? Dia sekarang sedang beraksi penuh, menikmati perhatian. Masalahnya adalah Anda tidak pernah mencapai apa-apa. Anda adalah seorang pecundang yang menyia-nyiakan hidup Anda, dan sekarang Anda mengharapkan kami untuk menyeret Anda seperti anak kecil yang butuh bantuan. Kirana tersentak mendengar kata pecundang, tetapi dia tetap diam. Itu lebih menyakitkan daripada apapun yang dikatakan Gilang. Putri saya, gadis kecil yang biasa memanjat ke pangkuan saya dan meminta cerita tentang putri-putri pemberani yang menyelamatkan diri mereka sendiri, kini berdiri diam sementara suaminya menghina saya di depan umum. Saya bekerja keras sepanjang hidup saya, kata saya pelan.
Itu adalah hal pertama yang saya katakan sejak kami masuk ke bandara. Gilang tertawa. Tawa yang kejam. Bekerja keras untuk apa? Untuk menjadi biasa-biasa saja? Ayolah, Anda berusia 64 tahun dan tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Petugas maskapai terlihat sangat tidak nyaman. Dia bahkan tidak lagi berpura-pura memproses dokumen kami. Di belakang kami, saya mendengar bisikan. Seseorang mengeluarkan ponsel, mungkin merekam. Ini akan menjadi hiburan seseorang nanti. Sebuah cerita tentang menantu yang mengerikan yang mempermalukan seorang lelaki tua. Mungkin saya harus pulang saja, kata saya dengan tenang. Jika kehadiran saya di sini menjadi masalah besar. Akhirnya, Gilang mengangkat tangannya. Akhirnya dia mengerti. Ya, Baskara, pulanglah. Perjalanan ini untuk orang-orang sukses, orang-orang penting. Anda tidak termasuk dalam kelompok itu. Dia meraih kertas dari tangan saya. Tiket pesawat dan jadwal perjalanan yang saya cetak minggu lalu. Sebelum saya bisa bereaksi, dia merobeknya menjadi 2. Suara kertas yang robek terdengar sangat keras. Nah, masalah selesai. Anda adalah seorang pecundang, dan Anda tidak akan bepergian bersama kami, dasar orang tua konyol. Kata-kata itu menggema di seluruh terminal. Seluruh area check-in menjadi sunyi. Semua orang menatap. Air mata mengalir di wajah Kirana, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, tidak ada pembelaan, tidak ada intervensi, hanya berdiri di sana menangis tanpa suara sementara suaminya menghancurkan sisa harga diri saya. Saya menatap putri saya untuk waktu yang lama. Saya ingin dia mengatakan sesuatu. Apa saja? Saya ingin dia menjadi gadis yang meninju pengganggu untuk orang lain. Tapi dia hanya menatap potongan-potongan kertas di tangan Gilang, bibirnya bergetar. Tidak apa-apa, Kirana, kata saya pelan. Tidak apa-apa. Gilang menyeringai. Dia pikir dia telah menang. Dia pikir dia telah berhasil memberi pelajaran kepada lelaki tua itu. Saya membungkuk untuk mengambil tas saya. Kalian bersenang-senanglah, kata saya. Suara saya datar, tenang. Saya bahkan berhasil tersenyum kecil. Saya akan mengurus diri saya sendiri. Akhirnya ada gunanya juga, kata Gilang. Dia sudah berbalik kembali ke konter, benar-benar mengabaikan saya. Sekarang kita bisa benar-benar menikmati liburan. Kirana membuka mulutnya. Ayah, dia memulai. Tetapi suaranya begitu kecil sehingga hampir tidak terdengar. Tidak apa-apa, sayang, kataku padanya. Lalu berbalik dan berjalan pergi. Saya tidak menoleh ke belakang. Saya bisa mendengar Gilang mengobrol dengan petugas maskapai, suaranya lebih ceria sekarang karena masalahnya telah disingkirkan. Saya juga mendengar isak tangis kecil Kirana, mungkin isakan atau mungkin dia mencoba berbicara. Saya terus berjalan melewati counter check-in, melewati antrean keamanan, sampai saya tiba di koridor yang berbeda, yang tidak pernah dilihat oleh sebagian besar penumpang. Tanda di atasnya bertuliskan, hanya untuk personel Nusantara Air. Petugas keamanan di pintu masuk berdiri tegak ketika melihat saya. Selamat pagi, Pak Baskara. Anda akan naik penerbangan ke Bali, bukan? Ya, Agus, kataku. Dan senyumku sekarang tulus. Bagaimana kabar putrimu? Apakah dia sudah mulai kuliah? Sudah, Pak. Berkat dana beasiswa yang Bapak dirikan, kami tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Tidak perlu berterima kasih. Anak-anak pintar berhak mendapatkan kesempatan. Saya menunjukkan boarding pass saya yang sebenarnya, yang selama ini ada di saku dada saya, yang menunjukkan nomor kursi saya di kelas 1, yang tidak pernah dilihat Gilang. Agus memindainya dan mempersilakan saya lewat. Semoga penerbangan Anda menyenangkan, Pak Baskara. Saya akan memberitahu kapten bahwa Anda sudah naik. Terima kasih, Agus. Aku berjalan menyusuri koridor kelas bisnis. Tasku menggelinding pelan di belakangku. Lututku tidak sakit lagi. Aneh sekali. Di belakangku, di suatu tempat di terminal umum, Gilang mungkin sedang merayakan kemenangannya. Kirana mungkin sedang mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa apa yang baru saja terjadi entah bagaimana baik-baik saja, entah bagaimana bisa dibenarkan. Mereka tidak tahu bahwa dalam waktu sekitar 2 jam, mereka akan tahu persis siapa Baskara sebenarnya. Dan aku tidak bisa menahan senyum memikirkannya. Saya duduk di kursi 2A di kelas 1, dan kenyamanan akrab dari kursi kulit itu membawa kembali kenangan. Ini bukan sembarang maskapai, ini milikku. Yah,
sebagian besar milikku. Saya masih memiliki 51% saham Nusantara Air, meskipun saya sudah mundur dari operasional sehari-hari 5 tahun yang lalu setelah Mayang meninggal. Mayang Tuhan, betapa aku merindukannya. Pramugari mendekat dengan senyum hangat. Pak Baskara, selamat datang. Bisa saya ambilkan sesuatu sebelum kita lepas landas? Air putih saja, terima kasih Rina. Saya kenal sebagian besar awak kabin senior. Saya mempekerjakan banyak dari mereka sendiri ketika kami baru memulai. Rina adalah salah satu pramugari pertama kami, hampir 35 tahun yang lalu. Dia sekarang seorang nenek, mendekati masa pensiun, tetapi masih suka terbang. Dia membawakan saya air dan menepuk bahu saya dengan lembut. Senang bertemu Anda lagi di udara, Pak. Senang berada di sini. Saat dia pergi, saya memejamkan mata dan membiarkan pikiran saya melayang. Kembali ke saat semuanya dimulai. Tahun itu adalah 1989. Saya berusia 29 tahun, menikah dengan Mayang selama 2 tahun, dan kami sama sekali tidak punya uang, tetapi kami punya mimpi. Mimpi gila dan mustahil untuk memulai maskapai penerbangan kami sendiri. Semua orang bilang kami gila, ayah saya bilang saya menyia-nyiakan hidup saya. Ibu Mayang menangis dan memohon padanya untuk menyadarkan saya, tetapi Mayang percaya pada saya. Dia selalu percaya pada saya. Kami mengumpulkan setiap sen terakhir. Saya mengambil pinjaman yang membuat saya takut setengah mati. Kami membeli satu pesawat bekas, pesawat regional 20 kursi, yang membutuhkan lebih banyak perbaikan daripada yang bisa saya hitung. Saya belajar cara memperbaikinya sendiri, karena kami tidak mampu membayar montir. Saya tidur di hanggar lebih sering daripada di tempat tidur saya sendiri. Mayang bekerja 3 pekerjaan. Dia mengurus pembukuan, dia menangani layanan pelanggan, dan entah bagaimana dia masih menemukan waktu untuk melukis logo perusahaan di sisi pesawat pertama kami. Tangannya penuh cat, matanya lelah, tetapi dia selalu tersenyum. Kita sedang membangun sesuatu yang nyata, Bas, katanya. Kita sedang membangun masa depan kita. Lalu Kirana lahir. Kami tidak merencanakan untuk memiliki anak begitu cepat, tidak dengan bisnis yang sedang berjuang, tetapi Mayang sangat gembira. Setiap mimpi butuh alasan, katanya padaku, tangannya di perutnya yang membuncit. Bayi ini adalah alasan kita. Kirana lahir di tengah kekacauan. Aku ingat mengganti popoknya di antara panggilan konferensi dengan calon investor. Aku ingat, Mayang menyusuinya sambil meninjau jadwal pemeliharaan. Kami tidak punya uang untuk pengasuh. Jadi, Kirana tumbuh di hanggar itu, dikelilingi oleh bau bahan bakar jet dan deru mesin. Langkah pertamanya di atas aspal. Kata pertamanya adalah pesawat. Meskipun terdengar lebih seperti sakit, bisnis tumbuh perlahan. Kami menambahkan pesawat kedua, lalu ketiga. Kami berfokus pada rute regional yang diabaikan oleh maskapai besar. Kota-kota kecil, komunitas yang membutuhkan transportasi yang dapat diandalkan. Kami tidak mewah, kami praktis, terjangkau, aman. Saya tidak peduli dengan kemewahan. Saya peduli dengan layanan. Saya membayar karyawan saya dengan baik, lebih baik dari para pesaing. Saya memastikan setiap pesawat dirawat melebihi standar yang disyaratkan. Saya tahu nama setiap pilot, saya tahu keluarga mereka, saya tahu cerita mereka. Ketika Kirana berusia 10 tahun, kami memiliki armada 27 pesawat. Ketika dia berusia 15 tahun, kami adalah salah satu maskapai regional paling dihormati di negara ini. Kami telah berekspansi ke Asia Tenggara, ke Australia, tapi saya tidak pernah berubah. Saya masih mengenakan setelan jas siap pakai, masih mengendarai Toyota Kijang berusia 10 tahun. Mayang dan saya tinggal di rumah sederhana yang kami beli ketika kami baru menikah. Uang itu kembali ke bisnis, ke karyawan kami, ke keselamatan. Kirana mengerti itu. Dia bangga dengan apa yang telah kami bangun. Dia biasa membawa teman-temannya ke hanggar, memberi mereka tur seolah-olah dia adalah pemiliknya, dan suatu hari nanti, dia memang akan memilikinya. Ini semua untukmu, kataku padanya suatu hari ketika dia berusia 16 tahun. Semua yang telah ayah dan ibu bangun, ini untukmu. Dia memelukku erat, aku tahu ayah. Dan aku akan membuat ayah bangga. Dan dia melakukannya. Berprestasi di sekolah, beasiswa ke universitas yang bagus. Dia akan belajar bisnis, membantu menjalankan perusahaan.
Mayang dan saya biasa berbaring di tempat tidur pada malam hari, membuat rencana. Kirana akan mengambil alih. Kami akhirnya akan bepergian, melihat dunia di luar bandara dan landasan pacu. Lalu Mayang sakit. Itu terjadi begitu cepat, kanker pankreas. 3 bulan dari diagnosis hingga pemakaman. Saya menyaksikan cinta dalam hidup saya memudar. Dan tidak ada yang bisa saya lakukan. Semua uang di dunia, semua kesuksesan. Semuanya tidak berarti ketika saya tidak bisa menyelamatkannya. Kirana pulang dari universitas. Dia berusia 21 tahun, akan lulus. Dan tiba-tiba, dia membantuku merencanakan pemakaman ibunya. Kami menangis bersama, kami berpelukan, kami berjanji akan melewati ini bersama. Dan untuk sementara, kami berhasil. Kirana lulus. Dia pindah kembali ke rumah. Dia mulai mempelajari bisnis, seperti yang kami rencanakan. Sulit tanpa Mayang, tetapi kami memiliki satu sama lain. Lalu, 2 tahun lalu, Kirana bertemu Gilang. Saya tahu ada yang tidak beres sejak awal. Cara dia berbicara tentang uang, tentang kesuksesan, tentang menjadi kaya. Cara dia melihat rumah kami dengan kekecewaan yang nyaris tidak disembunyikan, karena itu bukan sebuah mansion. Cara dia berbicara tentang cara-cara bisnis kuno ketika saya menyebutkan memprioritaskan kesejahteraan karyawan. Saya mencoba berbicara dengan Kirana, dengan lembut, dengan hati-hati. Kamu yakin tentang pria ini, sayang? Dia sepertinya sangat materialistis. Dia langsung defensif. Ayah tidak mengenalnya. Dia ambisius. Dia punya rencana. Tapi apa rencananya? Apa yang sebenarnya dia lakukan? Dia di bidang keuangan, hanya itu yang dia katakan. Samar, tidak ada detail. Saya bertanya-tanya secara diam-diam. Gilang bekerja di sebuah hedge fund, tetapi rekam jejaknya tidak bagus. Dia telah dipecat dari 2 posisi sebelumnya. Dia punya utang judi, dari apa yang bisa saya kumpulkan. Saya mencoba memberitahunya, itu adalah kesalahan terbesar saya. Ayah mencoba mengendalikanku, teriaknya. Seperti biasa, ayah tidak tahan aku sudah dewasa dan membuat keputusan sendiri. Itu tidak benar, Kirana. Aku hanya ingin kamu berhati-hati. Ayah ingin aku sendirian. Ayah tidak tahan aku menemukan seseorang yang tidak berduka sepanjang waktu sepertimu. Itu menyakitkan. Implikasinya bahwa saya menyeretnya ke dalam kesedihan saya, bahwa saya menggunakannya sebagai pengganti Mayang. Tentu saja, Gilang ada di sana untuk percakapan itu. Dia semakin sering tinggal. Setelah Kirana membentak saya, dia merangkul bahunya dan berkata dengan suara lembut dan prihatin, "Tidak apa-apa, sayang. Ayahmu hanya tidak ingin kehilanganmu. Itu wajar. Dia takut sendirian, jadi dia melihatku sebagai masalah. Memutarbalikkan keprihatinan saya akan kebahagiaannya menjadi sesuatu yang patologis." Setelah itu, Kirana mulai menjauh. Dia pindah bersama Gilang dalam sebulan. Pernikahan itu 6 bulan kemudian. Terlalu cepat. Saya pergi ke pernikahan itu. Saya tersenyum. Saya bersulang tentang betapa bangganya Mayang. Saya berdansa dengan putri saya. Dan saya merasa sesuatu di dalam diri saya mati karena saya bisa melihat masa depan dengan begitu jelas. Saya bisa melihat Gilang perlahan-lahan meracuni pikirannya terhadap saya, mengubah saya menjadi penjahat dalam cerita mereka. Dan saya benar. Panggilan telepon menjadi lebih jarang. Kunjungan berhenti. Setiap kali saya melihat Kirana, Gilang ada di sana, dan dia akan mengulangi pendapatnya. Ayah kuno. Ayah tidak mengerti bisnis modern. Ayah terjebak di masa lalu. Setahun yang lalu, saya mampir ke apartemen mereka tanpa pemberitahuan. Hanya ingin melihat putri saya. Gilang membuka pintu dan tidak mempersilahkan saya masuk. "Baskara, Anda tidak bisa seenaknya datang seperti ini. Kirana sedang sibuk. Saya ayahnya. Saya hanya ingin melihatnya. Dan Anda akan melihatnya ketika kami punya waktu. Kami akan menelepon Anda." Mereka tidak menelepon. 6 bulan lalu, saya mencoba sekali lagi, mengajak mereka makan malam, restoran mahal. Pilihan Gilang. Saya pikir mungkin jika saya menemuinya dengan caranya, kami bisa menemukan titik temu. Selama makan malam, Gilang hanya berbicara tentang dirinya sendiri, investasinya, rencananya, visinya. Kirana hanya mengangguk, nyaris tidak makan. Ketika tagihan datang, Gilang bahkan tidak meraihnya. Dia hanya berasumsi saya akan membayarnya.
dan saya membayarnya. Kemudian, saat kami pergi, saya mendengarnya berkata kepada Kirana, "Lihat, ayahmu tidak sepenuhnya tidak berguna. Setidaknya dia bisa membayar." Kirana tertawa. Bukan tawa sungguhan, tapi sebuah pertunjukan. Menyetujui suaminya dengan mengorbankan ayahnya. Saat itulah saya tahu saya telah kehilangannya. Bukan karena waktu atau jarak atau siklus alami kehidupan. Saya telah kehilangannya karena seorang pria yang melihatnya sebagai sarana untuk mencapai tujuan dan melihat saya sebagai rintangan yang harus disingkirkan. Lonceng tanda kenakan sabuk pengaman berbunyi, menarikku kembali ke masa sekarang. Aku membuka mataku. Melalui pintu kabin kelas 1, aku bisa melihat penumpang kelas ekonomi naik, Gilang dan Kirana akan segera naik. Rina berhenti lagi. "Pak Baskara, Kapten ingin saya memberitahu Anda bahwa kami akan membuat pengumuman khusus setelah semua orang duduk. Sudah menjadi tradisi perusahaan saat Anda terbang bersama kami." Aku mengangguk. "Terima kasih, Rina." Dia ragu-ragu. "Pak, jika tidak keberatan, Anda terlihat sedih hari ini. Apakah semuanya baik-baik saja?" Aku memaksakan senyum. "Hanya kenangan lama, Rina. Mereka punya cara untuk menyelinap masuk." Dia menepuk tanganku dan pergi melayani penumpang lain. Aku melihat keluar jendela, ke landasan pacu dan pesawat-pesawat bertuliskan Nusantara Air di sisinya. Pesawat-pesawat yang kuperjuangkan, yang berdarah-darah untukku, yang kubangun dari nol. Hanya beberapa menit lagi, Gilang akan tahu bahwa lelaki tua pecundang konyol yang dia permalukan di terminal adalah pemilik kursi yang dia duduki. Pria yang menandatangani gaji semua orang di penerbangan ini. Pria yang membangun sebuah kerajaan sementara Gilang masih belajar mengeja namanya. Tapi bukan itu yang penting. Yang penting adalah Kirana akan menyadari bahwa dia telah menghabiskan 3 tahun mempercayai kebohongan tentang ayahnya sendiri. 3 tahun memilih seorang pria yang membuatnya memilih antara dia dan aku. Aku tidak tahu apakah dia akan memaafkan dirinya sendiri. Aku tidak tahu apakah kita bisa memperbaiki apa yang telah rusak. Tapi dia akhirnya akan tahu yang sebenarnya. Akhirnya. Aku mengintip melalui celah di tirai kelas 1 saat para penumpang berjalan di lorong. Kelas ekonomi terisi. Aku melihat keluarga dengan anak-anak yang bersemangat untuk liburan. Pelancong bisnis sudah mengeluarkan laptop mereka. Pasangan berpegangan tangan, dan kemudian aku melihat mereka. Gilang berjalan di depan Kirana, tidak menunggunya, tidak membantunya dengan barang bawaannya. Dia asyik dengan ponselnya, terkekeh, benar-benar santai. Dia sudah melupakanku. Mengesampingkan lelaki tua yang dia permalukan 1 jam yang lalu. Kirana mengikutinya, wajahnya kuyu dan lelah. Bahkan dari sini, aku bisa melihat ketegangan di pundaknya. Dia membawa kedua tas karena tangan Gilang sibuk dengan ponselnya. Mereka menemukan tempat duduk mereka, baris 23, tengah dan lorong. Gilang duduk di kursi lorong tanpa bertanya, meninggalkan Kirana untuk memanjat ke kursi tengah, di antara dia dan orang asing di dekat jendela. Dia tidak protes. Dia tidak pernah protes. Rina muncul di sampingku. "Hampir semua orang sudah naik, Pak Baskara." Kapten Rodriguez bertanya, "Apakah Anda ingin mengunjungi kokpit sebelum kita berangkat?" "Mungkin setelah kita di udara," kataku pelan. "Aku ingin tetap di sini sebentar." Dia mengangguk, matanya penuh pengertian. Rina sudah cukup lama di perusahaan untuk tahu bahwa ketika aku diam seperti ini, ada sesuatu yang penting sedang terjadi. Penumpang terakhir naik. Pramugari memulai demonstrasi keselamatan. Aku melihat Gilang tidak memperhatikan, masih menggulir ponselnya. Kirana menatap lurus ke depan, tangan terlipat di pangkuannya. Lalu, suara Kapten Rodriguez terdengar melalui sistem intercom. "Selamat pagi, para penumpang. Selamat datang di penerbangan Nusantara Air 347 tujuan Denpasar. Waktu penerbangan kita hari ini adalah sekitar 1 jam 50 menit. Pengumuman standar." Gilang bahkan tidak mendengarkan. Rodriguez melanjutkan, "Sebelum kita memulai persiapan akhir untuk keberangkatan, saya ingin menyambut seseorang yang sangat istimewa dalam penerbangan hari ini." Aku melihat Kirana sedikit memiringkan kepalanya. Sesuatu dalam nada suara kapten menarik perhatiannya. "Kami sangat terhormat memiliki pendiri kami bersama kami pagi ini. Bapak Baskara Morrison ada dalam penerbangan ini,
dan saya ingin mengucapkan terima kasih pribadi kepadanya atas visi dan dedikasinya. 35 tahun yang lalu, Pak Baskara memulai maskapai ini dengan satu pesawat bekas dan sebuah mimpi. Dia percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan penerbangan yang aman, andal, dan terjangkau. Ponsel Gilang jatuh ke pangkuannya. Aku melihat punggungnya menegang. Pak Baskara membangun perusahaan ini dengan tangannya sendiri. Dia adalah seorang montir, pilot, agen layanan pelanggan, dan CEO sekaligus. Dia tidur di hanggar. Dia menginvestasikan setiap rupiah untuk keselamatan dan karyawannya. Hari ini, Nusantara Air mengoperasikan 143 pesawat dan mempekerjakan lebih dari 4.000 orang. Dan setiap dari kami tahu bahwa kami adalah bagian dari sesuatu yang istimewa karena fondasi yang dia bangun. Tangan Kirana menutupi mulutnya. Aku melihat bahunya mulai bergetar. Jadi, Pak Baskara, terima kasih telah terbang bersama kami hari ini. Selalu suatu kehormatan memiliki Anda di pesawat. Para penumpang, jika Anda ingin menunjukkan penghargaan Anda kepada pria yang memungkinkan perjalanan ini, dia duduk di kursi 2A. Seluruh kabin bertepuk tangan. Para penumpang menoleh ke belakang. Beberapa berdiri. Aku mengangkat tangan untuk melambai pada mereka, tetapi mataku tertuju pada baris 23. Wajah Gilang pucat pasi. Mulutnya membuka dan menutup, tetapi tidak ada suara yang keluar. Ponselnya telah jatuh dari tangannya ke lantai. Kirana berbalik. Nadia menatap lurus ke arahku. Dan bahkan dari jarak ini, aku bisa melihat air mata mengalir di wajahnya. Ekspresinya adalah kehancuran total, bukan syok, bukan kejutan, tetapi kehancuran total. Karena dia menyadari apa yang telah dia lakukan, apa yang telah dia percayai, apa yang telah dia hilangkan. Tepuk tangan mereda, kabin menjadi lebih tenang. Pramugari bersiap untuk lepas landas, tapi suasananya telah berubah total. Aku melihat Gilang mencondongkan tubuh ke arah Kirana, mencoba mengatakan sesuatu, tetapi dia tersentak menjauh darinya. Itu adalah gerakan kecil, tetapi sangat penting. Itu adalah pertama kalinya aku melihatnya secara aktif menjauh darinya. Pesawat meluncur ke landasan pacu. Mesin menderu hidup. Pesawat berakselerasi dan lepas landas, Jakarta menghilang di bawah kami. Ketika pesawat mencapai ketinggian jelajah dan tanda kenakan sabuk pengaman mati, aku melihat gerakan di kelas ekonomi. Kirana berdiri. Gilang meraih lengannya, mencoba menariknya kembali, tetapi dia menepisnya. Dia berjalan menyusuri lorong, menuju kelas 1. Rina menghentikannya di tirai. Aku tidak bisa mendengar percakapan itu, tetapi aku bisa melihat ekspresi lembut Rina. Cara dia menjelaskan bahwa Kirana tidak bisa begitu saja masuk ke kelas 1. Kirana mengatakan sesuatu. Rina melirikku. Aku mengangguk. Rina menyingkir dan Kirana melangkah melewati tirai ke kelas 1. Dia terlihat tersesat, benar-benar tersesat. Riasannya luntur karena menangis. Tangannya gemetar. Dia berhenti beberapa langkah dari kursiku. Ayah, hanya satu kata, tetapi itu berisi segalanya. Permintaan maaf, penyesalan, rasa sakit, kesadaran. Aku menatapnya untuk waktu yang lama. Putriku, gadis kecil yang dulu duduk di pangkuanku dan memintaku bercerita. Gadis yang percaya pada naga dan pahlawan dan akhir yang bahagia. Kirana. Suaraku mantap, tetapi di dalam, aku hancur. Aku tidak tahu. Suaranya bergetar. Aku tidak tahu kamu. Ini, aku pikir kamu, pecundang. Dia menggunakan kata yang digunakan Gilang. Orang tua konyol. Beban. Dia tersentak seolah aku baru saja menamparnya. Dia memberitahuku. Dia bilang ayah menyia-nyiakan hidup ayah. Bahwa ayah menjual perusahaan bertahun-tahun yang lalu dan menghabiskan semua uangnya. Bahwa Ngau hidup dari pensiun kecil dan terlalu bangga untuk mengakuinya. Aku membiarkan itu meresap. Dan kau percaya padanya? Dia mulai membuat alasan, lalu berhenti. Karena tidak ada alasan? Ya, aku percaya padanya. Kenapa? Pertanyaan itu bukan kemarahan. Itu adalah rasa ingin tahu yang tulus. Kenapa kau percaya pada pria yang baru kau kenal selama 3 tahun daripada ayahmu sendiri? Wajah Kirana berkerut. Karena itu, lebih mudah. Karena jika ayah adalah seorang pecundang, jika ayah sulit dan mengendalikan seperti yang dia katakan, maka aku tidak perlu merasa bersalah karena meninggalkanmu sendirian, karena tidak menelepon,
karena melupakan ulang tahunmu tahun lalu. Itu dia. Kebenaran yang telanjang dan menyakitkan. Aku lupa ulang tahunmu? Kataku pelan. Itu bukan pertanyaan. Aku tahu dia lupa. Aku menghabiskan hari itu sendirian di rumah yang pernah kutinggali bersama Mayang, melihat foto-foto lama, menunggu panggilan yang tidak pernah datang. Aku sangat menyesal, Kirana sekarang terisak-isak. Nyaris tidak bisa berbicara. Ayah, aku sangat menyesal. Aku sangat menyesal. Dia tidak memanggilku ayah selama bertahun-tahun, tidak sejak sebelum Mayang meninggal. Kata itu lebih menyakitkan daripada yang kukira. Tapi aku tidak menghiburnya. Belum. Karena dia perlu memahami sepenuhnya beratnya apa yang telah terjadi. Kau tahu bagian terburuknya? Tanyaku. Suaraku pelan tapi menusuk. Bukan hinaan. Bukan disebut pecundang di depan orang asing. Itu adalah melihatmu berdiri di sana dan tidak mengatakan apa-apa. Menyaksikanmu memilih kenyamanannya daripada martabatku. Lutut Kirana sedikit lemas. Dia memegang bagian belakang kursi untuk menopang dirinya. Aku tahu. Dan aku membenci diriku sendiri untuk itu. Aku berdiri di sana seperti seorang pengecut dan membiarkannya menghancurkanmu. Dan aku tidak melakukan apa-apa. Kau melakukan lebih dari sekadar tidak melakukan apa-apa. Koreksiku dengan lembut. Kau memungkinkannya dengan diammu. Kau memberitahunya, dan kau memberitahuku bahwa dia benar, bahwa aku tidak cukup penting untuk dibela. Itu tidak benar, dia hampir berteriak. Kau penting, kau selalu penting. Lalu di mana kau, Kirana? Aku tidak berteriak. Aku bahkan tidak menaikkan suaraku, tetapi pertanyaan itu menggantung di antara kami seperti pisau. Di mana kau selama 3 tahun terakhir? Tidak menjawab telepon, membatalkan rencana, membuat alasan. Di mana kau saat aku makan malam sendirian setiap malam di rumah yang terasa terlalu besar dan terlalu sepi sejak ibumu meninggal? Dia tidak punya jawaban. Tidak ada jawaban yang bisa membuat semuanya baik-baik saja. Aku tenggelam. Akhirnya dia berbisik. Setelah ibu meninggal, aku tenggelam dan Gilang melemparkan tali padaku. Dia membuatku merasa bisa bernapas lagi. Dia membuatku merasa tidak rusak. Jadi kau membiarkannya meyakinkanmu bahwa akulah yang rusak? Kirana mengangguk dengan sedih. Ya, kami duduk dalam keheningan sejenak. Dengan kebenaran itu, pesawat bergetar pelan di sekitar kami. Penumpang kelas 1 lainnya dengan sengaja tidak melihat kami, memberi kami privasi di ruang publik ini. Apakah kau pernah bertanya-tanya? Mengapa aku tidak pernah memberitahumu tentang perusahaan? Tanyaku. Mengapa aku tidak pernah menyebutkan bahwa aku masih terlibat? Kirana menggelengkan kepalanya. Karena kau berhenti bertanya tentang hidupku. 2 tahun lalu, kau berhenti bertanya bagaimana kabarku, apa yang kulakukan, apakah aku butuh sesuatu. Setiap percakapan adalah tentangmu dan Gilang, rencanamu, masalahmu, hidupmu. Dan aku membiarkannya terjadi karena aku pikir kau butuh ruang untuk membangun hidupmu sendiri. Aku pikir aku menjadi ayah yang baik dengan tidak memaksakan diri. Kau ayah yang baik, desak Kirana. Kau selalu ayah yang baik. Lalu mengapa itu tidak cukup? Pertanyaan itu keluar lebih tajam dari yang kuinginkan. Mengapa kau membutuhkan dia untuk memberitahumu siapa aku? Mengapa pendapatnya lebih penting daripada 34 tahun aku menunjukkannya padamu? Kirana membuka mulutnya, lalu menutupnya, lalu membukanya lagi. Akhirnya, dia mengatakan hal paling jujur dalam seluruh percakapan ini. Aku tidak tahu. Demi Tuhan, ayah, aku tidak tahu. Aku bersandar di kursiku. Tiba-tiba merasa lelah. Ibumu dulu bilang orang yang paling kita cintai adalah orang yang bisa menyakiti kita paling dalam. Dia benar. Tapi dia juga bilang mereka satu-satunya yang bisa menyembuhkan kita. Aku tidak tahu apakah itu masih benar. Tolong, mohon Kirana. Tolong katakan. Padaku kita bisa memperbaiki ini. Katakan padaku aku belum menghancurkan segalanya. Aku menatap putriku, benar-benar menatapnya. Dia berusia 31 tahun, tetapi saat ini dia terlihat seperti berusia 12 tahun. Takut, kecil, dan sangat ingin ayahnya membuat semuanya baik-baik saja. Tapi aku tidak bisa. Belum, mungkin tidak akan pernah bisa. Aku tidak tahu apakah kita bisa memperbaiki ini. Kirana, kataku jujur, aku tidak tahu apakah ada cukup kepercayaan yang tersisa untuk dibangun kembali. Tapi aku tahu satu hal,
Kau perlu mencari tahu siapa dirimu tanpa Gilang memberitahumu. Dan kau perlu memutuskan apakah orang yang telah kau menjadi adalah seseorang yang bisa kau hidupi. Kirana berdiri di sana, sedikit bergoyang mengikuti gerakan pesawat, air mata mengalir di pipinya. Apa yang harus kulakukan sekarang? Itu bukan keputusanku. Aku berbalik untuk melihat keluar jendela, ke awan di bawah. Kau sudah dewasa. Kau membuat pilihanmu sendiri. Kau sudah menjelaskannya. Dia menunggu lebih lama, tetapi aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan saat ini. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan berjalan perlahan kembali ke arah Gilang, yang pasti sedang menunggu dengan penjelasan dan alasan. Rina muncul di sampingku begitu Kirana pergi. Pak Baskara, Anda baik-baik saja? Tidak, kataku jujur. Tapi, aku akan baik-baik saja. Dia meremas bahuku dengan lembut dan melanjutkan. Aku memejamkan mata dan mencoba untuk tidak memikirkan ekspresi wajah Kirana. Mencoba untuk tidak memikirkan fakta bahwa putriku telah menghabiskan 3 tahun percaya aku tidak berguna. Mencoba untuk tidak memikirkan semua kerusakan yang telah terjadi. Tapi aku tidak bisa berhenti memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena Gilang tahu. Gilang tahu dia telah ketahuan dan orang-orang yang putus asa melakukan hal-hal yang nekat. Penerbangan ini hanya 1 jam 50 menit, tapi aku punya firasat ini akan menjadi penerbangan terpanjang dalam hidupku. 20 menit berlalu, aku mencoba membaca buku yang kubawa, tetapi kata-kata di halaman itu kabur. Aku sadar akan setiap suara dari kelas ekonomi, setiap suara yang meninggi, setiap gerakan, lalu aku mendengarnya. Suara Gilang, semakin keras, marah, kau membuat keributan. Kirana. Duduklah. Aku mendengar suara Kirana sebagai balasannya. Lebih pelan, tetapi tegas. Tidak, aku butuh ruang. Ruang dariku? Setelah semua yang telah kulakukan untukmu, Rina menangkap mataku dari seberang kabin. Dia juga mendengarnya. Ekspresinya khawatir, tetapi dia dilatih secara profesional untuk tidak campur tangan dalam perselisihan penumpang kecuali jika menjadi berbahaya. Semua yang telah kau lakukan, suara Kirana meninggi juga. Apa sebenarnya yang telah kau lakukan, Gilang? Selain membohongiku tentang ayahku, aku melindungimu darinya. Dia mencoba mengendalikanmu, membuatmu bergantung padanya. Dia mencoba memperingatkanku tentangmu. Kabin menjadi sunyi. Sekarang semua orang mendengarkan, sengaja atau tidak. Tidak mungkin untuk tidak mendengarkan. Aku seharusnya tidak ikut campur. Ini antara mereka berdua. Tapi rasa sakit putriku menarikku seperti kail di dadaku. Suara Gilang menjadi rendah, penuh racun. Aku harus berusaha keras untuk mendengarnya. Kau benar-benar ingin melakukan ini sekarang? Di sini? Baiklah. Ayahmu adalah seorang manipulator tua yang tidak tahan kau memilih orang lain daripada dia. Dia mengatur seluruh penerbangan ini, seluruh drama menyedihkan ini, untuk menipumu. Hentikan. Suara Kirana memotong. Diam saja. Tidak, kau perlu mendengar ini. Dia membiarkanmu percaya dia bangkrut, dia memainkan peran korban, dia mengatur semua ini untuk mempermalukanku, untuk membuatmu merasa bersalah. Tidakkah kau lihat? Dialah manipulatornya, bukan aku. Logikanya terpelintir, tetapi aku mendengar perhitungan di dalamnya. Gilang mencoba membalikkan keadaan, menjadikanku penjahat lagi. Mungkin itu akan berhasil seminggu yang lalu, tetapi tidak setelah apa yang terjadi di terminal. Tidak setelah pengumuman kapten, kau merobek tiketnya, kata Kirana. Setiap kata seolah-olah menyakitkan untuk diucapkan. Kau meneriakinya di depan semua orang. Kau menyebutnya pekundang, beban, konyol. Aku berdiri di sana dan membiarkanmu melakukannya. Tidak sepatah kata pun. Orang macam apa aku ini? Seorang wanita yang membela suaminya, balas Gilang. Itulah pernikahan, Kirana, kesetiaan. Kesetiaan, tawa Kirana getir. Kau mau bicara tentang kesetiaan? Tahukah kau bahwa ayahku yang membayar pernikahan kita? Semuanya. 1 miliar rupiah. Aku melihat tanda terimanya kemarin ketika aku mencari salinan paspor kita. Aku menemukannya di kantormu. Dadaku sesak. Aku memang membayar pernikahan mereka, secara diam-diam, melalui rekening yang tidak diketahui Gilang. Aku tidak pernah memberitahu Kirana karena aku tidak ingin dia merasa terikat. Itu adalah hadiah, tanpa pamrih.
Gilang tergagap, mencoba menyombongkan diri, mencoba berpura-pura tahu. Dia membayarnya secara anonim, Gilang, melalui sebuah perwalian. Aku tidak seharusnya tahu, kau tidak seharusnya tahu, tapi kau tahu kan? Entah bagaimana kau mengetahuinya, dan kau tidak pernah memberitahuku. Keheningan dari Gilang. Itu mengatakan segalanya. Dia tidak tahu. Dia pasti telah melakukan penyelidikan terhadap keuanganku. Itulah sebabnya dia tahu tentang penjualan perusahaan yang tidak pernah terjadi. Itulah sebabnya dia tahu cukup banyak untuk menyusun kebohongannya. Kirana melanjutkan, suaranya bergetar. Apalagi yang kau bohongi? Apalagi yang kau putarbalikkan dan sembunyikan dan manipulasi? Kirana, tenanglah. Orang-orang melihat. Biarkan mereka melihat. Aku telah menghabiskan 3 tahun menjadi istri sempurnamu, mengatakan hal yang benar, bertindak dengan cara yang benar, menyingkirkan siapapun yang kau anggap sebagai ancaman. Teman-teman kuliahku pergi karena kau bilang mereka berpengaruh buruk. Ayahku ditinggalkan karena kau bilang dia beracun. Aku tidak punya siapa-siapa lagi, Gilang. Tidak ada seorang pun kecuali kau. Itulah rencananya, kan? Tanganku mencengkeram sandaran tangan begitu erat, hingga buku-buku jariku memutih. Aku ingin kembali ke sana. Aku ingin menarik putriku menjauh darinya. Tapi dia harus melakukan ini sendiri. Dia harus menemukan suaranya sendiri. Itu gila, kata Gilang. Tetapi nadanya telah berubah. Sekarang ada kepanikan di dalamnya. Kau paranoid. Kalau begitu jelaskan tentang perjanjian pranikah yang kau coba buat aku tanda tangani bulan lalu, yang akan memberimu setengah dari warisan apapun yang akan kuterima dari ayahku. Kau bilang itu hal normal yang dilakukan semua pasangan modern. Tapi ayahku tidak berutang apapun padaku, Gilang. Aku meninggalkannya. Aku memilihmu daripada dia berulang kali. Jadi mengapa kau butuh perlindungan dari warisan yang seharusnya tidak pernah ada? Aku tidak tahu tentang perjanjian pranikah itu. Pengetahuan itu menghantamku seperti pukulan fisik. Dia telah merencanakan kematianku, mencoba mengatur dirinya sendiri untuk mengambil segalanya. Kau memutarbalikkan segalanya. Suara Gilang sekarang lebih keras, defensif. Aku melindungi masa depan kita. Masa depan kita? Atau masa depanmu? Tanya Kirana. Karena aku mulai berpikir aku tidak pernah benar-benar menjadi bagian darinya. Aku hanya sarana untuk mencapai tujuan. Itu tidak benar. Kalau begitu tatap mataku dan katakan kau mencintaiku. Katakan kau tidak menikahiku. Hanya karena nama belakangku Morrison, dan kau pikir ada uang yang terlibat. Keheningan yang mengikuti sangat memekakan telinga. Kirana, akhirnya Gilang berkata. Nadanya berubah menjadi memohon. Sayang, tentu saja aku mencintaimu. Kau adalah segalanya bagiku. Aku tahu aku melakukan kesalahan. Aku tahu aku seharusnya tidak mengatakan hal-hal itu tentang ayahmu. Aku sedang stres. Aku tidak bersungguh-sungguh. Tidak, kau bersungguh-sungguh. Kirana terdengar lelah. Lelah sampai ke tulang. Kau bersungguh-sungguh setiap kata. Dan bagian terburuknya adalah kau membuatku percaya. Kau membuatku percaya ayahku sendiri tidak berharga. Dan aku cukup bodoh untuk mempercayaimu. Jadi sekarang apa? Suara Gilang menjadi kasar. Kau akan membuang 3 tahun pernikahan karena 1 hari yang buruk? 1 hari yang buruk? Ulang Kirana. Gilang, kau mempermalukan ayahku di depan umum. Kau membohongiku tentang siapa dia selama 3 tahun. Kau mengisolasiku dari semua orang yang kucintai. Kau mencoba membuatku menandatangani uang yang bahkan tidak kumiliki dan tidak pantas kudapatkan. Ini bukan 1 hari yang buruk. Ini adalah dirimu. Aku mendengar gerakan, langkah kaki. Kirana muncul lagi di tirai kelas 1. Kali ini, Rina tidak menghentikannya. Kirana berjalan lurus ke kursiku dan duduk di kursi kosong di sebelahku. Ayah, suaranya kecil. Bolehkah aku duduk di sini? Aku menatapnya. Wajahnya luntur karena menangis, rambutnya berantakan. Dia tampak hancur, tetapi dia ada di sini. Dia memilih untuk berada di sini. Ya, kataku pelan. Kau bisa duduk di sini. Gilang muncul di tirai beberapa saat kemudian. Kirana, kembali ke sini sekarang. Rina melangkah di depannya. Pak, Anda harus kembali ke tempat duduk Anda. Itu istriku. Itu adalah penumpang yang telah memilih untuk pindah kursi. Pak,
Anda harus kembali ke kursi yang telah ditentukan atau saya harus memanggil kapten. Gilang melirik melewati Rina, ke Kirana, lalu ke arahku. Wajahnya merah karena marah dan malu. Ini belum berakhir katanya. Tidak jelas apakah dia berbicara dengan Kirana atau denganku. Ya, kata Kirana tegas. Sudah lama berakhir. Aku hanya tidak mau melihatnya. Rina mengantar Gilang kembali ke kelas ekonomi. Dia pergi, tetapi tidak tanpa 2 kali melirik ke belakang dengan tatapan penuh kebencian. Kirana dan aku duduk dalam keheningan untuk waktu yang lama. Pesawat bergetar pelan di sekitar kami. Di luar jendela, awan melayang lewat. Akhirnya, Kirana berbicara. Aku tidak tahu bagaimana kita memperbaiki ini. Mungkin tidak bisa, kataku jujur. Mungkin beberapa hal akan tetap rusak. Dia tersentak. Apakah itu yang ayah inginkan? Agar kita tetap rusak? Aku berbalik untuk menatap matanya. Yang kuinginkan adalah kau memahami apa yang telah hilang. Bukan hanya di antara kita, tetapi di dalam dirimu. Kirana yang kukenal tidak akan pernah diam ketika seseorang menyerang orang yang dicintainya. Kirana yang kukenal kuat, dan memiliki pendirian, dan memiliki rasa benar dan salah yang tidak bergantung pada apa yang dipikirkan suaminya. Aku tahu, aku berubah. Aku menjadi seseorang yang bahkan tidak kukenali. Jadi pertanyaannya adalah, bisakah engkau menemukan jalan kembali, dan apakah engkau benar-benar menginginkannya? Kirana menyeka air matanya dengan punggung tangannya. Aku ingin ayahku kembali. Aku ingin kita menjadi seperti sebelum ibu meninggal. Sebelum Gilang. Sebelum aku mengacaukan segalanya, kita tidak bisa kembali, Kirana. Kita hanya bisa maju. Dan maju berarti kau jujur pada dirimu sendiri tentang mengapa kau membiarkan ini terjadi. Ini bukan hanya Gilang. Dia menarik tali, tetapi kau membiarkan dirimu menjadi boneka. Kata-kata itu kasar, tetapi perlu. Kirana perlu mendengarnya. Dia mengangguk pelan. Kau benar. Aku sangat takut setelah ibu meninggal. Takut sendirian, takut merasakan kesedihan itu setiap hari. Gilang membuatku merasa tidak terlalu sendirian. Dan kemudian aku mulai percaya bahwa merasa bahagia berarti dia baik untukku. Bahkan ketika tanda-tanda peringatan ada di mana-mana, aku mengabaikannya karena menghadapinya berarti menghadapi fakta bahwa aku telah melakukan kesalahan, bahwa aku telah membuat pilihan yang salah, bahwa aku telah menyakitimu tanpa alasan. Dan sekarang aku melihat semuanya. Dan aku tidak tahu bagaimana hidup dengan apa yang telah kulakukan. Suaranya pecah. Bagaimana aku bisa hidup dengan fakta bahwa aku meninggalkan ayahku ketika dia paling membutuhkanku. Bahwa aku percaya kebohongan tentang pria yang membesarkanku. Bahwa aku berdiri di sana pagi ini dan membiarkan suamiku menghancurkanmu dan tidak melakukan apa-apa. Aku menarik napas dalam-dalam. Kau hidup dengannya dengan melakukan yang lebih baik, dengan menjadi lebih baik, dengan membuat pilihan yang berbeda di masa depan. Apakah ada masa depan bagi kita? Dia menatapku, matanya penuh harapan. Bisakah ayah memaafkanku? Aku memikirkan pertanyaan itu, benar-benar memikirkannya. Bisakah aku memaafkannya? Sebagian dari diriku ingin langsung mengatakan ya. Ingin menariknya ke dalam pelukanku dan memberitahunya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Itulah naluri ayah dalam diriku. Tapi ada juga pria yang telah terluka, yang telah ditinggalkan, yang telah makan sendirian selama 3 tahun sementara, satu-satunya anaknya memilih seorang pembohong daripada dirinya. Pria itu belum siap. Aku tidak tahu. Akhirnya aku berkata, sejujurnya, aku tidak tahu Kirana. Kau tidak hanya menyakitiku. Kau membuatku meragukan diriku sendiri. Kau membuatku bertanya-tanya apakah Gilang benar. Apakah aku telah gagal di suatu tempat? Apakah aku pantas ditinggalkan? Kau membuat seorang duda yang berduka merasa tidak berharga. Itu bukan sesuatu yang bisa kumaafkan begitu saja, karena kau akhirnya melihat kebenaran. Wajah Kirana jatuh. Aku mengerti, aku benar-benar mengerti. Aku tidak pantas mendapatkan pengampunanmu. Ini bukan tentang pantas. Ini tentang kepercayaan. Dan saat ini, aku tidak percaya kau tidak akan melakukannya lagi. Aku tidak percaya bahwa lain kali seseorang datang dan memberitahumu hal-hal manis, kau tidak akan mempercayai mereka daripada aku. Aku tidak akan pernah. Tapi kau melakukannya, Kirana. Kau membuktikan bahwa kau akan melakukannya. Jadi sekarang kau harus membuktikan bahwa kau tidak akan melakukannya.
Dan itu butuh waktu, banyak waktu. Dia mengangguk, air mata mengalir di wajahnya. Apa yang harus kulakukan sekarang? Aku melihat keluar jendela, ke langit biru yang tak berujung. Kau mencari tahu siapa yang kau inginkan. Kau mengakhiri pernikahan yang meracunimu. Kau membangun kembali hidupmu. Dan ketika kau selesai, masih ada ruang untukku di dalamnya, mungkin kita bisa mencoba membangun kembali hubungan kita juga. Dan jika tidak, jika sudah terlambat, aku menatap matanya. Setidaknya kau akan tahu kau telah mencoba. Itu lebih dari yang telah kau lakukan selama 3 tahun terakhir. Tanda kenakan sabuk pengaman berbunyi. Suara kapten terdengar melalui sistem interkom. Para penumpang, kita memulai pendaratan kita di Denpasar. Pramugari, harap bersiap untuk mendarat. Kirana melihat ke arah kelas ekonomi tempat Gilang duduk. Aku tidak bisa melakukan perjalanan ini bersamanya. Aku tidak bisa berpura-pura semuanya baik-baik saja selama seminggu. Kalau begitu jangan, kataku sederhana. Buatlah pilihan, Kirana, tapi buatlah untuk dirimu sendiri. Bukan untukku, dan bukan untuknya. Saat pesawat turun menembus awan, putriku duduk di sampingku. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku merasa dia benar-benar di sana, benar-benar hadir. Itu bukan pengampunan. Itu bukan rekonsiliasi. Tapi mungkin, hanya mungkin, itu adalah sebuah awal. Pesawat mendarat dengan mulus, Bali terbentang di bawah kami. Air berwarna pirus dan pantai berpasir putih. Seharusnya indah, seharusnya menjadi awal dari liburan. Sebaliknya, rasanya seperti akhir dari sesuatu. Kirana tetap di tempat duduknya di sampingku. Dia menatap tangannya, memutar-mutar cincin kawinnya di jarinya. Aku perhatikan betapa kurusnya dia. Kapan ini terjadi? Kapan putriku menjadi begitu rapuh? Aku tidak punya tempat tujuan, katanya pelan saat pesawat meluncur ke gerbang. Pemesanan di resor atas nama Gilang. Semua kartu kami bersama. Aku bahkan tidak punya kartu kredit sendiri lagi. Dia bilang, lebih mudah mengelola keuangan bersama. Tanda bahaya lain yang dia abaikan. Cara lain dia mengendalikannya. Aku punya villa di sini, kataku padanya. Pribadi, tenang. Kau bisa tinggal di sana jika kau mau. Dia menatapku, matanya terkejut. Ayah punya villa di sini? Ibumu dan aku membelinya 20 tahun yang lalu. Kami selalu berencana untuk pensiun di sini. Menghabiskan musim dingin yang hangat, aku memandang ke pulau itu. Setelah dia meninggal, aku tidak tega menjualnya. Aku datang beberapa kali setahun hanya untuk merasa dekat dengannya. Wajah Kirana berkerut. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa-apa tentang hidupmu lagi. Tidak, aku setuju. Kau tidak tahu. Pesawat berhenti total. Di sekitar kami, penumpang mulai mengambil barang-barang mereka, bersemangat untuk memulai liburan mereka. Kirana dan aku tetap duduk. Tawaran itu berlaku, kataku. Villa itu punya 3 kamar tidur. Kau bisa punya ruang sendiri. Waktu untuk berpikir, waktu untuk mencari tahu apa selanjutnya. Dan ayah? Tanyanya. Ayah akan di mana? Aku akan di sana juga. Tapi pahami ini, Kirana. Aku tidak di sana untuk memperbaiki segalanya. Aku tidak di sana untuk membuat semuanya lebih baik. Kau harus menghadapi apa yang telah kau lakukan. Kau harus merasakannya, dan aku tidak akan menjadi penghiburmu dalam hal ini. Aku bukan terapis atau pendetamu. Aku ayahmu. Dan saat ini, aku adalah seorang ayah yang sangat terluka oleh putrinya. Dia mengangguk perlahan. Aku mengerti, dan terima kasih atas tawarannya. Karena tidak meninggalkanku di sini sendirian. Aku tidak melakukan ini untukmu, kataku. Dan aku ingin dia mengerti ini. Aku melakukan ini karena ibumu tidak akan pernah memaafkanku jika aku meninggalkanmu. Tidak peduli apa yang telah kau lakukan. Ini untuknya. Bukan untukmu. Kata-kata itu keras, tetapi itu adalah kebenaran. Kirana perlu mengerti bahwa kebaikanku saat ini bukanlah pengampunan. Itu adalah sisa dari cinta untuk istrinya. Kami menunggu sampai sebagian besar penumpang turun. Kemudian Kirana berdiri, menarik napas dalam-dalam, dan berjalan kembali ke kelas ekonomi untuk mengambil barang bawaannya. Aku mengikuti dari kejauhan. Gilang sedang menunggu di lorong. Wajahnya adalah badai emosi. Kemarahan, penghinaan, perhitungan. Ketika dia melihat Kirana, ekspresinya melunak menjadi sesuatu yang lebih licik. Kirana, sayang,
Kita perlu membicarakan ini. Benar-benar bicara. Tidak di sini. Tidak dengan semua orang melihat. Ayo kita ke resor. Minum, tenang. Aku tidak akan ke resor, kata Kirana. Suaranya lebih tenang dari yang kuduga. Aku tidak akan pergi kemanapun denganmu. Mata Gilang melesat ke arahku, berdiri beberapa langkah di belakangnya. Rahangnya mengeras. Ini dia. Dia meracuni pikiranmu terhadapku. Tidak, Gilang. Kau melakukannya bertahun-tahun yang lalu. Aku hanya tidak melihatnya. Kirana, kumohon. Aku mencintaimu. Kita bisa melewati ini. Apakah kau benar-benar mencintaiku? Tanyanya. Atau kau mencintai apa yang kau pikir bisa kudapatkan untukmu? Wajah Gilang menjadi gelap. Topeng itu terlepas lagi. Aku telah memberikan 3 tahun hidupku untukmu. Aku mendukungmu, sabar dengan kesedihanmu, menanggung perubahan suasana hatimu. Perubahan suasana hatiku? Tawa Kirana tajam. Maksudmu depresiku? Depresi yang kau bilang hanya ada di kepalaku? Terapi yang kau bilang tidak kubutuhkan karena aku hanya perlu berpikir positif. Aku tidak tahu Kirana mengalami depresi. Kebenaran itu menyakitiku. Putriku menderita, dan aku tidak ada di sana. Tapi kemudian, dia juga tidak membiarkanku ada di sana. Dia memilih untuk menderita sendirian daripada mendatangi ayahnya. Kau memutarbalikkan segalanya, kata Gilang, suaranya meninggi. Penumpang lain yang masih mengambil barang-barang mereka mulai menatap. Aku selalu baik padamu. Kau selalu baik pada dirimu sendiri, koreksi Kirana. Aku hanyalah alat yang nyaman, sarana untuk mencapai tujuan, dan tujuan itu adalah uang ayahku. Wajah Gilang menjadi jelek. Kau tahu? Baiklah. Kau ingin membuang pernikahan kita karena satu kesalahan, karena beberapa kata yang kuucapkan saat stres. Baiklah. Tapi kau akan menyesalinya. Kirana, kau akan menyadari apa yang kau miliki dan apa yang telah kau hilangkan, dan aku tidak akan memaafkanmu. Aku menantikannya, kata Kirana pelan. Dia meraih kompartemen di atas kepala dan menurunkan tasnya. Gilang tidak membantu. Dia hanya berdiri di sana dan menonton. Kita selesai, Gilang. Ketika kita kembali ke Jakarta, aku ingin kau keluar dari apartemen. Aku akan meminta pengacaraku menghubungimu tentang perceraian. Apartemen itu juga milikku, bentak Gilang. Sebenarnya, itu milikku, koreksi Kirana. Aku membelinya sebelum kita menikah. Ingat, kau pindah. Namamu tidak ada di akta. Namamu tidak ada di apapun. Ayahku memastikan itu ketika kami membelinya. Mata Gilang menatapku. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku tidak perlu. Kirana benar. Ketika dia membeli apartemen itu 5 tahun yang lalu, jauh sebelum Gilang, aku memastikan semuanya atas namanya. Aku tidak tahu saat itu aku sedang melindunginya dari calon suaminya, tetapi aku bersyukur sekarang. Kau licik. Gilang melangkah ke arahku, tetapi seorang pramugari menempatkan dirinya di antara kami. Pak, saya minta Anda mundur. Gilang melihat sekeliling, menyadari bahwa beberapa anggota kru sedang mengawasinya dengan cermat. Dia menyadari bahwa dia berada di maskapai penerbanganku, dikelilingi oleh karyawanku, dan dia tidak punya kekuatan sama sekali. Dia mengambil tasnya dari kompartemen atas, mendorong Kirana dengan kasar saat melakukannya. Sebelum dia pergi, dia berbalik. Kalian berdua melakukan kesalahan. Kalian pantas mendapatkan satu sama lain. 2 manipulator yang dingin dan berperan sebagai korban. Lalu dia pergi, bergegas menyusuri lorong pesawat. Kirana berdiri di sana, gemetar. Aku mendekat, tetapi tidak menyentuhnya. Dia harus berdiri sendiri sekarang. Apakah aku baru saja melakukan itu? Tanyanya, suaranya kecil. Apakah aku baru saja mengakhiri pernikahanku di tengah pesawat? Kau mengakhiri kebohongan, kataku. Pernikahan itu sudah lama berakhir. Kau hanya membuatnya resmi. Dia menatapku. Zarat, aku melihat sedat sekidas yang dulu ada di wajahnya, yang kuat, yang berani. Aku takut. Bagus, kau seharusnya takut. Ketakutan berarti kau mengerti beratnya apa yang baru saja terjadi. Kami turun dari pesawat. Bandara itu terang dan hangat, penuh dengan turis dengan pakaian liburan. Semua orang tampak bahagia, tanpa beban. Kami pasti tampak seperti hantu di antara mereka. Sopirku Made sedang menunggu di luar bea cukai. Dia telah bekerja untukku selama 15 tahun. Setiap kali aku datang ke pulau ini, Pak Baskara, sapanya dengan senyum hangat, lalu memperhatikan Kirana.
dan Nona Kirana. Sudah lama sekali. Terakhir kali saya melihat Anda masih remaja. Kirana memaksakan senyum. Halo Made. Senang bertemu Anda lagi. Jika Made memperhatikan ketegangan, noda air mata, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya memasukkan barang bawaan kami ke dalam mobil dan mengantar kami ke villa. Perjalanan itu memakan waktu 35 menit. Kirana menatap keluar jendela ke pemandangan yang lewat. Pantai, resor, kehidupan yang terjadi di sekitar kami. Kau ingat kapan terakhir kali kita di sini? Tanyaku padanya. Kau berusia 15 tahun. Tepat setelah kita menyelesaikan pembelian villa. Ibumu sangat bersemangat. Kirana mengangguk pelan. Aku ingat, ibu ingin melukis setiap matahari terbenam. Dia bilang warnanya berbeda di sini daripada di tempat lain. Dia mengisi 3 buku sketsa dalam perjalanan itu. Aku masih bisa membayangkan Mayang duduk di teras, kuas di tangan, benar-benar asik menangkap cahaya. Dia bilang tempat ini ajaib. Aku sudah bertahun-tahun tidak memikirkan perjalanan itu. Kirana mengakui, aku hampir tidak mengizinkan diriku memikirkan ibu. Terlalu menyakitkan. Jadi kau membiarkan Gilang meyakinkanmu untuk melupakan. Dia diam sejenak. Dia tidak perlu meyakinkanku. Aku ingin melupakan. Aku ingin tidak merasakan apa-apa. Dan dia menawarkan mati rasa. Aku menerimanya. Villa itu terlihat. Villa itu berada di bentangan pantai pribadi, dinding putih dan jendela biru, dikelilingi oleh pohon-pohon palem dan bougainville. Rumah impian Mayang. Made membantu kami dengan barang bawaan kami, dan kemudian pergi dengan diam-diam. Kirana dan aku berdiri di lobi. Rumah itu sunyi di sekitar kami. Ibumu yang mendekorasi tempat ini, kataku padanya. Setiap perabot, setiap lukisan, setiap warna. Ini adalah visinya tentang kedamaian. Kirana melihat sekeliling, dan aku bisa melihat kenangan membanjirinya. Aroma ibunya, cinta ibunya, ketidakhadiran ibunya. Aku tidak tahu harus berbuat apa sekarang, bisiknya. Aku tidak tahu bagaimana menjadi sendiri, bagaimana menjadi diriku sendiri. Aku sudah terlalu lama menjadi istri Gilang sehingga aku lupa bagaimana menjadi Kirana. Kalau begitu itulah yang harus kau cari tahu, kataku, mulai sekarang. Aku membawanya ke ruang tamu yang menghadap ke laut. Mayang selalu bilang ruangan ini memiliki cahaya terbaik di pagi hari. Istirahatlah, kataku padanya. Besok kita akan mengurus hal-hal praktis, pengacara, logistik, semuanya. Tapi malam ini, istirahatlah saja. Kirana mengangguk. Dia tampak kelelahan, terkuras secara emosional. Dia mulai mengatakan sesuatu, lalu berhenti. Akhirnya, dia hanya berkata, "Terima kasih ayah, aku menutup pintu," dan meninggalkannya sendirian. Di dapur, aku menuangkan segelas anggur yang disukai Mayang. Aku selalu menyimpannya di villa. Meskipun dia sudah meninggal selama 5 tahun. Itu adalah kebiasaan yang tidak bisa kuhilangkan. Aku membawa gelasku ke teras dan duduk di kursi Mayang. Matahari terbenam mulai, melukis langit dengan warna oranye, merah muda, dan ungu, warna-warna yang dia sukai. Aku tidak tahu apa yang kulakukan, Mayang, kataku pada udara kosong. Putri kita telah menghancurkan hatiku, dan aku tidak tahu apakah aku bisa menyatukannya kembali. Aku tidak tahu apakah aku mau. Aku tidak tahu apakah itu mungkin. Ombak memecah di pantai. Angin sepoi-sepoi berdesir melalui daun-daun palem. Mayang tidak menjawab. Tentu saja tidak. Dia tidak akan pernah menjawab lagi. Tapi aku hampir bisa mendengar apa yang akan dia katakan. Dia akan memberitahuku bahwa cinta bukan tentang menyimpan skor. Bahwa pengampunan bukan tentang melupakan. Bahwa keluarga itu rumit dan berantakan dan terkadang rusak, tetapi itu tidak berarti tidak layak diperjuangkan. Aku merindukanmu, bisikku. Sangat merindukanmu. Di dalam villa, aku mendengar pintu terbuka. Langkah kaki. Kirana muncul di teras, mengenakan salah satu jubah dari lemari. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya duduk di kursi lain, kursi yang dulu menjadi milikku ketika Mayang duduk di kursinya. Kami menyaksikan matahari terbenam bersama dalam keheningan. Bukan keheningan yang nyaman, bukan keheningan yang diampuni, hanya keheningan. Tapi mungkin, untuk saat ini, itu sudah cukup. 18 bulan kemudian, aku berdiri di hanggar tempat semuanya dimulai.
Bau bahan bakar jet dan minyak membawa kembali kenangan yang begitu jelas, sehingga aku hampir bisa melihat Mayang berdiri di meja, kalkulator di tangan, mencari tahu bagaimana membuat mimpi mustahil kami berhasil. Kirana juga di sini, bukan di sampingku, tetapi di seberang hanggar berbicara dengan salah satu montir baru kami tentang peningkatan mesin. Dia mengenakan baju kerja. Rambutnya diikat ke belakang. Dia terlihat fokus, membumi. Dia tidak bekerja untukku. Itu adalah salah satu syaratnya ketika dia meminta untuk belajar bisnis. Aku harus mendapatkan ini sendiri, katanya. Tidak ada lagi hak istimewa karena menjadi putrimu. Tidak akan pernah lagi. Jadi dia mulai dari bawah, secara harfiah, membersihkan pesawat, melakukan inventaris, mempelajari setiap pekerjaan di perusahaan ini, seperti yang kulakukan 40 tahun yang lalu. Dia telah melakukannya selama setahun sekarang. Tidak ada perlakuan khusus, tidak ada jalan pintas. Itu tidak mudah, baik pekerjaan maupun kami. Bulan-bulan pertama setelah Bali sangat buruk, Kirana tinggal di villa selama 2 minggu, sebagian besar di kamarnya. Aku memberinya ruang. Ketika dia akhirnya keluar, benar-benar keluar, dia berbeda, lebih tenang, lebih bijaksana, tetapi juga lebih kuat entah bagaimana. Perceraiannya memakan waktu 6 bulan, Gilang melawannya di setiap langkah. Dia mencoba untuk mendapatkan setengah dari segalanya. Dia mencoba untuk menundanya, berharap Kirana akan menyerah. Tapi dia tidak melakukannya. Dia tetap teguh, bahkan ketika dia menggunakan taktik lama. Bahkan ketika dia mengiriminya pesan larut malam tentang betapa dia merindukannya. Aku tidak ikut campur. Itu adalah pertarungannya. Aku hanya memastikan dia memiliki pengacara yang baik. Ketika akhirnya selesai, dia tidak merayakannya. Dia hanya datang ke rumahku, duduk di meja dapur, dan berkata, "Sekarang, aku harus mencari tahu siapa aku." Kalau begitu cari tahu, kataku padanya, dan dia melakukannya. Dia pergi ke terapi 3 kali seminggu, berhubungan kembali dengan teman-teman lama yang telah dia hilangkan, menghabiskan waktu sendirian tanpa melarikan diri darinya, dan akhirnya bertanya apakah dia bisa belajar tentang Nusantara Air. Benar-benar belajar dari bawah ke atas. Montir yang diajak bicara Kirana tertawa mendengar sesuatu yang dia katakan. Dia pandai bergaul dengan orang. Selalu begitu. Dia mendapatkannya dari Mayang. Keras kepalanya, tekadnya, itu dariku. Aku mengawasinya sebentar lagi, lalu kembali ke tumpukan kertas di mejaku. Laporan anggaran, jadwal pemeliharaan, pekerjaan yang telah kulakukan selama 35 tahun, ayah. Suara Kirana menarikku dari angka-angka. Dia berdiri di pintu kantorku, menyeka minyak dari tangannya. Punya waktu sebentar? Tentu. Aku menunjuk ke kursi di seberangku. Ada apa? Dia duduk, kegelisahan terpancar darinya. Aku sudah banyak berpikir tentang sesuatu, dan aku ingin menanyakannya padamu. Oke. Aku ingin memulai sebuah program melalui perusahaan untuk kaum muda yang ingin masuk ke dunia penerbangan tetapi tidak mampu membayar pelatihan. Beasiswa, magang, bimbingan, semuanya. Dia mengeluarkan sebuah map, meletakkannya di mejaku. Aku telah mengerjakan proposal ini selama 3 bulan. Aku telah berbicara dengan perguruan tinggi komunitas, sekolah kejuruan. Aku bahkan mendapat beberapa komitmen dari maskapai lain untuk berpartisipasi. Aku membuka map itu. Di dalamnya ada rencana terperinci, anggaran, jadwal, proposal kemitraan. Itu menyeluruh profesional. Bagus, kataku. Ini ambisius. Aku tahu, tapi ini perlu. Aku telah berbicara dengan anggota kru yang lebih muda. Perjuangan yang mereka lalui untuk sampai ke sini. Ada begitu banyak anak berbakat di luar sana yang tidak pernah mendapat kesempatan karena mereka tidak punya uang atau koneksi. Aku ingin mengubah itu. Aku menatap putriku. Benar-benar menatapnya. Ini bukan wanita yang berdiri diam saat suaminya menghancurkanku. Ini bukan gadis yang melupakan ulang tahun ayahnya. Ini adalah orang yang sama sekali berbeda. Seseorang yang telah mendapatkan tempatnya melalui keringat dan tekad. Seseorang yang berpikir di luar dirinya sendiri. Apa yang kau inginkan dariku? Tanyaku. Restumu, jujur saja, dan mungkin beberapa saran. Tapi aku tidak ingin uangmu. Aku mendanai ini sendiri. Uang dari penyelesaian perceraian. Sedikit tabunganku. Ini milikku. Aku ingin ini menjadi milikku. Aku mengangguk pelan. Apa yang akan kau namakan?
Dia ragu-ragu, lalu berkata pelan, "Yayasan Mayang Morrison. Jika tidak apa-apa." Dadaku sesak. Mayang akan menyukai ini. Dia selalu percaya pada memberi orang kesempatan, melihat potensi di mana orang lain hanya melihat rintangan. "Dia akan bangga padamu," kataku, suaraku lebih serak dari yang kuinginkan. Mata Kirana berkaca-kaca. Tetapi dia menahannya. "Kuharap begitu. Aku punya banyak hal yang harus kutebus. Ini bukan tentang menebus apapun, Kirana. Ini tentang siapa yang kau pilih untuk menjadi sekarang. Bisakah keduanya? Aku memikirkannya. Mungkin bisa." Kami duduk dalam keheningan sejenak. Bukan keheningan yang berat seperti matahari terbenam pertama di Bali, bukan keheningan yang menyakitkan dari bulan-bulan sesudahnya. Ini berbeda, lebih mudah, lebih pantas. "Ada satu hal lagi," kata Kirana. "Sesuatu yang perlu kukatakan, dan aku ingin kau benar-benar mendengarkannya." Aku meletakkan penaku, memberinya perhatian penuh. Aku tidak meminta pengampunan, dia memulai. Aku tahu aku tidak pantas mendapatkannya. Aku tahu apa yang kulakukan, tahun-tahun yang kusia-siakan, rasa sakit yang kusebabkan. Semua itu tidak hilang, hanya karena aku mencoba menjadi lebih baik sekarang. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku melihatnya. Aku melihat apa yang kulakukan padamu, apa yang kubiarkan Gilang lakukan pada kita, dan aku akan menghabiskan sisa hidupku menjadi seseorang yang pantas disebut putrimu. Kirana, tolong, biarkan aku selesai." Dia menarik napas gemetar. Dulu aku berpikir cinta berarti tidak pernah harus mengatakan maaf, bahwa keluarga berarti pengampunan otomatis. Tapi sekarang, aku tahu itu tidak benar. Cinta berarti akuntabilitas. Keluarga berarti hadir, bahkan ketika itu sulit. Terutama ketika itu sulit. Dan aku tidak melakukannya, tapi aku melakukannya sekarang. Dan aku akan terus melakukannya. Apakah kau pernah sepenuhnya mempercayaiku lagi atau tidak? Aku diam untuk waktu yang lama, membiarkan kata-katanya meresap. Dia benar. Kepercayaan tidak diberikan begitu saja. Itu harus diperoleh. Dan saat dia melakukan pekerjaan untuk mendapatkannya kembali, aku harus mengakui, dia telah hadir setiap hari, tanpa alasan. Tanpa jalan pintas. Aku menghargai itu, akhirnya aku berkata. "Dan sebagai catatan, kau melakukan pekerjaan itu." Aku melihatnya. Dia tahu ada tapi yang akan datang. Tapi aku belum sampai di sana. Aku lebih dekat dari sebelumnya. Tapi masih ada saat-saat ketika aku ingat kau berdiri diam di bandara itu, dan rasa sakitnya terasa seperti baru lagi. Itu bukan salahmu. Itu hanya kenyataan dari apa yang terjadi. Beberapa luka membutuhkan waktu lebih lama untuk sembuh. Kirana mengangguk, menyeka air mata. Aku mengerti, dan aku akan menunggu, tidak peduli berapa lama. Teleponku bergetar, sebuah pesan dari Rina, pramugari senior saya. Dia bertanya tentang penjadwalan kru, aku menanganinya dengan cepat, lalu kembali ke Kirana. "Proposal yayasanmu bagus," kataku padanya. "Kau jelas telah melakukan banyak pekerjaan. Aku pikir kau harus melakukannya." Wajahnya bersinar. "Benarkah?" "Benar. Dan jika kau butuh saran atau koneksi, pintuku selalu terbuka. Tapi ini proyekmu, visimu. Kau harus menjadi orang yang membawanya sampai akhir." Dia berdiri, mengumpulkan mapnya. "Terima kasih telah melihatnya, Ayah. Terima kasih telah memberiku kesempatan untuk membuktikan diriku. Kau membuktikan dirimu pada dirimu sendiri, Kirana, bukan padaku. Itulah bedanya sekarang." Dia berhenti di pintu, menoleh ke belakang. "Aku mencintaimu, Ayah." Aku tidak cukup sering mengatakannya, tetapi aku bersungguh-sungguh, sangat, dan aku sangat menyesal atas semua waktu yang telah kita sia-siakan. "Aku juga mencintaimu," kataku, "dan aku bersungguh-sungguh. Bahkan melalui rasa sakit, bahkan melalui kepercayaan yang rusak, itu tidak pernah berubah. Kita tidak akan menyia-nyiakan waktu lagi. Kita sedang membangun sesuatu yang baru." Dia tersenyum, senyum tulus, dan kembali bekerja. Aku kembali ke mejaku, tetapi aku tidak bisa fokus pada angka-angka. Aku terus memikirkan Mayang, tentang apa yang akan dia katakan jika dia bisa melihat Kirana sekarang, melihat kami sekarang. Mayang selalu percaya bahwa orang bisa berubah, bisa tumbuh,
bisa menjadi versi yang lebih baik dari diri mereka sendiri. Aku lebih sinis. Aku percaya orang adalah siapa mereka, dan yang bisa kau lakukan hanyalah menerimanya atau pergi. Tapi melihat Kirana selama 18 bulan terakhir, melihatnya melakukan pekerjaan itu, melihatnya menjadi seseorang yang akuntabel dan hadir dan berjuang untuk hal-hal yang penting, aku mulai berpikir mungkin Mayang benar. Orang bisa berubah, tetapi hanya jika mereka mau, hanya jika mereka bersedia melakukan pekerjaan yang sulit dan tidak nyaman, untuk menghadapi siapa mereka sebelumnya, dan memutuskan untuk menjadi berbeda. Kirana melakukan pekerjaan itu setiap hari. Dan meskipun aku belum siap untuk mengatakan semuanya sembuh, semuanya diampuni. Aku bisa mengatakan ini. Aku bangga padanya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku bangga pada putriku. Malam itu, Kirana mampir ke rumahku. Itu sudah menjadi rutinitas selama beberapa bulan terakhir. Makan malam bersama seminggu sekali. Terkadang kami berbicara, terkadang tidak. Itu masih dalam proses. Malam ini, dia membawa makanan bungkus dari kafe yang disukai Mayang. Kami makan di teras belakang, memandangi taman tempat Kirana bermain saat kecil. Aku mendapat email dari Gilang hari ini, katanya santai di antara gigitan kue tiaw. Aku berhenti makan. Oh, dia ingin bertemu. Bicara tentang penutupan atau omong kosong semacam itu. Aku menghapusnya. Bagus, aku tidak marah lagi padanya, lanjutnya. Dulu aku marah, sangat marah. Tapi sekarang aku tidak merasakan apa-apa. Dia adalah pelajaran yang harus kupelajari. Mungkin pelajaran yang menyakitkan, tapi perlu. Pelajaran apa itu? Dia berpikir sejenak. Bahwa kau tidak bisa lari dari rasa sakitmu dengan berpura-pura itu tidak ada. Bahwa orang yang benar-benar mencintaimu tidak akan membuatmu memilih antara mereka dan dirimu sendiri. Bahwa kau lebih kuat dari yang kau kira. Kau kuat, aku setuju. Jauh lebih kuat. Kami menyelesaikan makan malam kami dalam keheningan yang nyaman. Kirana membantuku membersihkan, lalu membuat teh seperti yang biasa dibuat Mayang, kental dan manis. Kami membawa cangkir kami kembali ke teras. Langit sekarang berwarna ungu tua. Bintang-bintang mulai muncul. Ayah, suara Kirana pelan. Bolehkah aku bertanya sesuatu? Tentu. Apakah ayah pikir ayah akan pernah memaafkanku sepenuhnya? Atau ini yang paling dekat yang bisa kita capai? Aku tidak langsung menjawab. Aku berutang padanya kejujuran, bahkan jika itu sulit. Aku tidak tahu. Akhirnya aku berkata, aku banyak memikirkannya. Ada hari-hari di mana aku merasa kita hampir kembali ke sesuatu yang baik. Dan ada hari-hari di mana rasa sakitnya terasa baru lagi. Tapi inilah yang ku tahu pasti. Aku tidak akan menyerah pada kita. Aku tidak akan pergi. Aku di sini, sama sepertimu. Dan mungkin itulah yang paling penting. Kirana mengangguk, air mata mengalir di pipinya. Itu sudah cukup, lebih dari cukup. Kami duduk bersama saat cahaya terakhir memudar dari langit. Itu bukan akhir yang sempurna. Kami belum sembuh, bekas lukanya ada di sana. Mungkin akan selalu ada. Tapi kami di sini, bersama, berjuang untuk sesuatu yang layak diselamatkan. Dan dalam keheningan ini, dengan putriku di sisiku dan kenangan Mayang di setiap sudut rumah ini, aku merasakan sesuatu yang belum kurasakan selama bertahun-tahun. Kedamaian. Bukan jenis kedamaian yang datang dari melupakan atau berpura-pura, tetapi jenis yang datang dari melewati sesuatu yang mengerikan dan memilih, secara aktif memilih, untuk membangun sesuatu yang lebih baik di tempatnya. Itu adalah kedamaian yang diperoleh, kedamaian yang diperjuangkan. Satu-satunya jenis yang bertahan. Aku merindukan ibu, bisik Kirana. Aku juga, kataku. Setiap hari. Apakah ibu akan memaafkanku atas apa yang kulakukan? Aku menatap putriku, wanita yang sedang dia menjadi. Kupikir dia akan mengatakan hal yang sama seperti yang kukatakan, bahwa pengampunan bukanlah intinya, pertumbuhan adalah intinya, dan kau sedang tumbuh, Kirana. Setiap hari, kau semakin menjadi orang yang seharusnya kau menjadi. Dia menyandarkan kepalanya di bahuku, seperti yang biasa dia lakukan saat kecil. Aku tidak mendorongnya. Kami duduk seperti itu saat bintang-bintang keluar, saat malam tiba. Besok kami berdua akan kembali bekerja. Kami akan terus membangun kehidupan kami yang terpisah.
terus memelihara hal yang rapuh dan menyembuhkan di antara kami. Tapi malam ini, saat ini, keheningan ini sudah cukup, lebih dari cukup. Itu segalanya.